mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau memberikan sambutan, memberikan mengisi pengajian dimanapun ya, biasanya itu lebih sering pengantar surat yang saya baca adalah surat Wal Asri. Kalau ibu diingat-ingat gitu ya, coba deh. Ada baca Wal Asri ini, baca itu biasanya karena sering saya baca pembukaan pengantar ngaji ini, saya baca sampaikan adalah surat Wal Asri. Jadi kalau ibu-ibu ya itu tadi, kalau ibu-ibu mengingat-ingat, kalau saya mengaji ingat-ingat deh, ntar baca Wal Asri gitu kan. Kenapa? Sebab itu adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai manusia bersumpah dengan kata-kata demi Allah gitu kan ya, kalau saya demi kamu itu bukan sumpah gitu kan ya. Saya demi anak saja saya nggak kalau itu, kalau ada apa-apa anak saya dapat, itu bukan sumpah. Tapi kalau demi Allah itu adalah sumpah yang sebenarnya. Bahasa Arabnya adalah wallahi atau tallahi. Tapi kalau Allah bersumpah itu biasanya memakai waktu, demi masa gitu kan, demi langit wasama gitu kan, atau ya artinya menyebutkan alam yang atau sesuatu yang Allah perbuat gitu loh. Kenapa demi masa? Karena dengan waktu inilah itu Allah akan melihat selama kita hidup di dunia itu benar nggak sih memanfaatkan waktu gitu loh. Sekali kita salah memanfaatkan waktu, kita rugi gitu loh. Makanya innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Merugi kenapa? Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Harusnya ngaji, ini nggak ngaji. Berarti harus ada pahala, nggak ada pahala. Rugi apa rugi? Itulah. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita termasuk orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang mengamalkan amal-amal salehah, ya kan? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam hal sabar. Situ jelas. Artinya kalau kita selama hidup bisa memanfaatkan waktu dengan baik, jam berapa untuk keluarga, jam berapa untuk ngaji, jam berapa untuk itu, insya Allah kita tidak akan termasuk dalam orang-orang yang namun sebagai ibu-ibu ini lain. Makomnya seorang istri itu lain. Walaupun dia pengen ngaji, kalau Allah nggak meridhoi jangan dipaksa. Kalau suami nggak meridhoi gitu kan, jangan dipaksa. Bukannya mendapat pahala tapi mendapat dosa. Ini lagi dapat aku ngaji nih, soalnya aku sebagai panitia gitu kan. Aku yang panitia, kamu yang ini kan. Jadi aku panitia. Jadi tapi kalau terpaksa dengan istri saya tidak suami saya tidak mengizinkan, saya tidak bisa masuk. Yang lainnya pun harus memahami gitu loh. Itu panitia kok nggak datang, jangan ya. Artinya si suami ketika dia tidak merestui atau meridhoi si istri mengaji, berarti ada sesuatu yang penting yang tidak bisa ditinggal. Maaf saya tidak bisa datang, ini suami saya kerepotan, saya harus ada di rumah untuk mengerjakan sesuatu hal. Teman-teman yang lain harus mengerti, masih gitu ya. Jangan mana sih panitia malah ini tadi udah bilang siap ternyata nggak datang. Kasihan, daripada nanti temannya berdosa, ya sudah ngertiin aja deh. Berarti emang suami sedang ada perlunya kan gitu kan. Nah, kembali ke waktu. Itu tadi yang pertama ya, jadi hanya pengantar. Saya kembali ke pembukaan. Kenapa tadi saya sampaikan selalu baca Wal Asri. Baik ya. Yang kedua kalinya, pertama-tama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sengaja saya belakangkan syukurnya daripada tadi pengantar, supaya ibu-ibu tahu kenapa sih Pak Sumitro itu kalau menyampaikan pembukaan itu baca Wal Asri serinya gitu kan. Itu dasarnya gitu loh. Nah, baik kita mudah-mudahan kita selalu selalu dalam keadaan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu ditambah nikmatnya. Allahumma amin. Yang kedua, salat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minatul zulumati ila nur. Sebab kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak ada. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang lagi ramai nih di musola manapun sedang melakukan maulid Nabi, betul? Itu adalah sebagai tanda wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu. Padahal Bu, yang kita lakukan mencintai Nabi Muhammad, saya datang muludan, saya datang memberikan sedekah makanan, saya datang ngasihkan uang, itu nggak ada apa-apanya, tapi pahalanya besar. Nggak ada apa-apanya gimana? Tidak ada apa-apanya dibanding cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Gitu ya. Yang minggu kemarin saya sudah ceritakan begitu besar cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak kenal siapa saya, nggak kenal siapa ibu, tapi dia mau meninggal aja umati nyebutnya umatnya gitu loh. Saking cintanya. Nanti pada masa pun orang yang paling sibuk adalah beliau. Ya, kemarin yang kisah saya betul kan? Iya. Saking cintanya Rasul kepada kita. Nah, terus pembalasan cinta kita kepada Rasul hanya dengan apa sih? Sering-sering membaca sholawat. Sebab sholawat itu, waduh khasiatnya, masya Allah. Kemarin saya waktu ngaji di mana? Di mana ya? Apa namanya? Siriping ya. Di situ ada Habib yang cerita dia tuh ahli sholawat. Ahli sholawat itu cerita orangnya dalam hati ahli sholawat sering membaca sholawat lah ya, bahwa saya bermimpi itu didatangi makhluk yang tinggi besar. Berdirinya dia itu sampai ke langit. Artinya sebesar apa coba? Kalau berdirinya dia sampai ke langit berarti kakinya setinggi apa? Badannya setinggi apa? Itu dia tuh dipegang, dicengkerem, apa bahasa Jawa cengkerem ini lagi? Ya. Bahasa dipegang kencang ya. Lalu diangkat sama makhluk tersebut kan. Si orang itu bilang, ini siapa makhluk besar sekali ini asli, cerita asli gitu kan. Dia bacakan ayat kursi, wa ilahukum illahu la ilaha illa huwa rahmanur. Lu baca itu juga bersama, itu firman aku, kata makhluk itu. Bacakan surat kudu, nggak mempan, kau bacanya nggak mempan, itu firmanku. Sampai dia bacakan beberapa ayat surat-surat nggak mempan, Bu. Sebab aku adalah Tuhanmu, aku ini Allahmu. Maka si orang itu tahu, oh inilah Dajjal nih gitu kan, yang menyebut dirinya Allah. Jadi beberapa surat dibacakan tidak bisa lepas, masih semakin derma. Itu ayat, itu firman aku. Kamu baca juga apa itu firman aku, dipegang cengkeram. Lalu ketika suatu saat dia ingat dia membaca sholawat dalam Al-Quran yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Baru terlepas. Dia panas itu loh. Artinya ayat yang berkaitan dengan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyatnya. Makhluk Dajjal pun sampai nyerah. Itu dibacakan ayat kursi nggak mempan. Dibacakan kulo nggak mempan kata orang itu. Masih dipegangi saya. Begitu membaca surat tadi innallaha malaikatahu ila akhirih, itu dia kepanasan. Artinya saking dahsyatnya pembaca sholat, jangan berhenti mulai sekarang, sering-sering baca sholawat daripada ngegosip gitu kan. Apa sambil ngirisin bawang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau misalnya BTS dilaguin lah gitu kan, sallallahu ala Muhammad sambil goreng nasi, sallallahu alaihi wasallam, itu berkah insyaallah. Karena sholat itu nanti insya Allah yang membuat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk rasa syukur kita adanya Nabi Muhammad SAW yaitu dengan mencintai beliau. Maka kita harus selalu bersyukur. Saya ingin lagi nih, saya sampaikan lagi nih. Saya juga sama. Kalau selalu membuka acara atau mengisi pengajian, satu ayat yang sering saya sampaikan juga apa? La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat deh, saya biasanya kan baca itu. Sebab apa? Supaya enggak ada sesuatu apapun yang pantas kita ucapkan selain bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka aku menambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau
kamu nggak bersyukur, ingatlah adab Allah maafkan. Maka itu selalu sering saya bacakan itu sebagai mukadimah atau pembacaan ketika saya mengisi pengajian gitu maksudnya. Supaya kita selalu bersyukur. Paham Bu ya? Nah, lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama tadi dengan pembacaan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Biasanya nih saya lah yang imannya masih ecek-ecek, hatinya masih penuh dengan masih kotor lah. Aku dikasih sesuatu nih, kasih motor, ya Allah aku dikasih motor nih gitu kan. Ini pasti kebaikan Allah nih gara-gara aku sering berbuat baik, gara-gara saya sering ngisi ngaji gitu kan, gara-gara saya bukan. Kalau kita berbuat baik banyak pun Allah punya berkehendak untuk menghentikan nikmatnya kepada kita. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, jangan merasa ini adalah hasil perbuatan baik saya. Ini urusannya hati, betul ya? Ini urusan hati loh. Saya aja kadang ada hatinya masih kotor kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, mungkin karena kita baik kali ya gitu kan. Mungkin karena jangan. Itu kalau kita berbuat baik kayak apapun, Allah punya kehendak, punya hak prerogatif untuk menghentikan nikmatnya kepada kita. Jadi nikmat itu diberikan Allah SWT berdasarkan kehendak pada kita. Nah, apakah cukup dengan ucapan alhamdulillah? Nggak cukup. Yaitu sebagai implementasinya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Artinya bagaimana kita mengaplikasikan atau menjalankan yang diberikan Allah ini sebaik mungkin di jalan Allah gitu loh. Kalau kita dapat sepeda motor, sebaiknya buat apa nih Bu? Nyari nafkah. Untuk kerja gitu kan. Kalau hanya untuk kerja